Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali. Saya memulai dengan kalimat ini. Tuhan memanggil para pekerja keras, bukan orang malas. Orang malas memiliki banyak alasan. Pekerja keras adalah orang-orang yang mudah mengikuti pergerakan Tuhan. Pekerja keras adalah orang-orang yang gampang meresponi sesuatu yang baru karena mereka terbiasa ada di lapangan. Orang-orang yang bekerja keras ini, mereka gampang mendeteksi apa yang bakalan terjadi ke depan. Dan mereka terbiasa untuk mengerjakan hal-hal yang baru. Ini mengingatkan saya kepada 1 Raja-Raja pasal 19. Kalau Anda membacanya, Elisa mendapat panggilan Tuhan. Elisa. Kita tahu bahwa ketika Elia mendapati Elisa, Elisa sedang membajak di ladang. Artinya, Elisa bukan pengangguran. Dia orang yang sibuk mengerjakan ladang. Dia orang yang suka bekerja. Orang yang suka bekerja, dia sangat mudah mengikuti sebuah pergerakan baru. Oke. Kalau Anda lihat, jubah itu ketika dilemparkan kepada Elisa, Elisa meresponinya dengan begitu luar biasa. Anda kalau baca 1 Raja-Raja, di sana dikatakan bahwa Elisa membunuh lembu dan memasak dagingnya menggunakan peralatan bajaknya. Artinya semua jenis peralatan bajak ladang itu dikumpulin dan dibakar untuk masak daging. Lalu kemudian dia share kepada orang-orang lain. Nah, saudara dengar. Ini keren banget. Ini seperti memberikan warna kepada kita, memberi penjelasan kepada kita bahwa Anda harus membakar apa yang ada di belakangmu ketika Anda mengikuti Tuhan. Saya teringat kepada Napoleon Bonaparte. Dia pernah mengatakan kepada para prajuritnya, putusin jembatan di belakang kita. Itu apa artinya? Artinya gini, tidak ada jalan pulang. Kita harus menangkan pertempuran berikut. Nah, tahukah saudara bahwa hidup ini ada begitu banyak pertempuran di depan Anda. Dan pertempuran itu, Tuhan pilih orang-orang yang cakep mengerjakan pertempuran dan memenangkannya. Tuhan perlu orang-orang yang rajin. Orang-orang pekerja keras. Itu yang Tuhan mau. Oke, Anda tahu Daud. Daud adalah seorang gembala. Dia sibuk mengurusi domba milik ayahnya. Ketika Nabi Samuel datang, dia lagi sibuk di ladang, mengembalakan. Sementara panggilan Tuhan sedang menunggu di pintu rumah, di dalam rumah Isai. Tetapi yang dipilih sedang sibuk di ladang. Dipanggil, itu yang saya bilang. Waktu kamu bekerja, ketika kamu mengerjakan bagian kamu, Tuhan pikirkan tentang apa yang terbaik untuk Anda dan saya. Anda ingat Musa. Musa adalah seorang gembala yang sibuk ketika dia bertemu Tuhan di semak yang terbakar. Sekali lagi, Musa sibuk mengerjakan bagiannya. Bagian Tuhan adalah mempersiapkan dia untuk mengembalakan sekian juta umat Israel yang akan keluar dari Mesir. Dan Musa punya ketajaman itu. Dengar baik saudaraku,
Musa ketika dijumpai Tuhan, ketika panggilan jatuh kepada dia, ketika dia terpilih, dia bukan orang yang lagi malas atau tidur-tiduran. No, dia sedang bekerja, urusi domba-domba mertuanya, Yitro. Anda lihat para murid Yesus. Mereka sibuk melemparkan jala, mereka sibuk sedang melaut, mereka sibuk urus perahu. Mereka nelayan yang sibuk bekerja keras. Bahkan beberapa dari murid Yesus, pemungut cukai, sedang apa? Sedang melakukan tanggung jawab. Dipanggil menjadi murid Yesus. Anda lihat Paulus. Paulus adalah seorang jaksa yang sibuk. Jaksa yang sibuk, yang dengan penuh semangat melacak orang-orang Kristen ketika dia bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damaskus. Dia sibuk mengerjakan apa? Mengejar orang-orang Kristen. Wow. Nah, oke. Anda lihat Yesus. Yesus sendiri bekerja sangat keras. Sehingga dia pernah tertidur di perahu yang benar-benar karena kelelahan dalam bekerja. Hei, Tuhan itu bekerja. Tuhan itu seorang pekerja. Bahkan Yesus berkata bahwa aku melihat Bapakku bekerja dan aku pun mengerjakan hal yang sama. Tuhan bukan malas, bos. Tuhan panggil orang-orang yang bekerja keras. Nah, Tuhan panggil Gideon sementara dia sedang sibuk di ladang. Lalu kemudian Tuhan panggil dia untuk menjadi hakim, bukan? Untuk Israel. Nah, dengar baik pertanyaannya ini. Apakah Anda memiliki hasrat membara untuk dipakai oleh Tuhan dalam kapasitas apapun? Kemudian tanyakan pada dirimu, apakah Anda bersedia bekerja keras untuk mencapai agenda kerajaan Allah? Dengar ini baik-baik. Tuhan menggunakan orang-orang yang bekerja keras, bukan orang yang malas. Pastikan pagi ini, hari ini, besok, dan selanjutnya Anda adalah orang-orang yang menggarap ladangnya Tuhan. Anda bisa menggarap ladang Tuhan di mana saja. Bukan cuma di gereja. Dalam bekerja, dalam bisnis, dalam usaha, dalam aktivitasmu, dalam hubungan-hubunganmu dengan banyak orang. Anda bisa menggarap apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan atas hidupmu. Dengar baik. Dengar. Dengar ini baik-baik, saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa atas hidup kita. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Sampai jumpa.